شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang tiada terhingga. Nikmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa didapatkan oleh seluruh makhluknya. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan meskipun hambanya berbuat maksiat, Allah tetap memberikan, mencurahkan kasih sayangnya berupa nikmat kehidupan dunia ini. Bayangkan setiap saat tanpa hentinya Allah Subhanahu wa taala menurunkan nikmatnya. Namun maksiat yang dilakukan oleh hambanya sama, tidak berhenti juga. Setiap detiknya ada terus maksiat yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali setelah satu pekan kita berpisah. Ini menunjukkan bahwasannya waktu terus berganti, waktu terus berjalan, waktu terus menuju arah kematian. Itu harus hadir di dalam perasaan kita, ingatan kita, dari lubuk hati kita, bahwasanya dengan bergantinya masa, dengan bergantinya waktu, maka itu menandakan bahwasanya kita semakin meninggalkan dunia ini, menuju kiamat kecil bagi setiap makhluk, yaitu kematian. Jangan kita takut kepada kematian, karena seluruh hamba Allah, selagi dia makhluk, maka itu akan merasakan kematian. Dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang kekal abadi. Kullu 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Jadi seluruhnya fana, yang kekal abadi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita ingat akan ini, maka kita akan berusaha mengumpulkan bekal kita sebanyak-banyaknya. Karena perjalanan safar di dunia, berapapun lamanya, seperti insyaallah di bulan-bulan ini, kalau tidak salah untuk Pekanbaru tanggal 20 ini insyaallah untuk Pekanbaru berangkat untuk safar, perjalanan yang paling indah di dalam hidupnya, yaitu haji. Itu lebih kurang 40 hari akan kembali lagi. Anggap saja seorang pelajar, mahasiswa, 1 semester, 2 semester, 1 tahun, libur pulang ke tanah air kembali. Itu perjalanan safar dunia. Namun perjalanan menuju akhirat
Setelah kita diantarkan jenazah kita di pemakaman, maka kita tidak kembali lagi. Kita tidak akan kembali lagi ke dunia. Mustahil kita kembali ke dunia. Sebagaimana kita mustahil kembali ke rahim ibu kita. Tidak mungkin kita kembali ke rahim ibu kita. Sebagaimana kita sebutkan di kajian kita di akidah, bahwasanya di alam ruh, setelah itu kita di alam rahim, setelah itu kita berada di alam dunia, di alam kubur, di mahsyar, dan akhirnya ada dua tempat yang Allah sediakan. Imma itu surga, atau yang ditakutkan oleh seorang hamba yang mengilmui akan hal ini, yaitu neraka. Umar bin Abdul Aziz, Amirul Mukminin dari Bani Umayyah, ketika di salat malamnya membaca firman Allah, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sebagian di sorga, sebagian lagi di neraka sa'ir. Lalu beliau rahimallahu ta'ala terisak-isak, menangis, dan semakin kencang tangisannya. Lalu ditanyakan oleh istri beliau, istri tercinta Fatimah, dan memang setiap yang baik ini kita umumnya, seorang yang baik itu akan mendapatkan pasangan yang baik. Ini kita secara umum. Karena ada sebagian yang seperti Nabi pun, Nabi Nuh, Nabi Lut memiliki anak atau keluarga yang durhaka. Namun secara umum, bahwa orang baik itu mendapatkan pasangan hidup yang baik. Ketika itu ditanyakan oleh istri tercinta, lalu dikatakan, bukankah disebutkan untuk menghiburnya? Lalu dijawab, tidakkah engkau wahai kekasihku, atau bahasa-bahasa adinda atau segala macamnya dengan bahasa yang romantis. Tidakkah engkau mengetahui bahwasanya, lalu membacakan firman Allah, wa fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Allah telah menetapkan segolongan ke surga dan segolongan di neraka sa'ir yang menyala-nyala. Aku tidak mengetahui bagaimana posisiku di akhirat. Bayangkan seorang khalifah Amirul Mukminin, khalifah terbaik di Bani Umayyah di masanya, yang Baitul Mal melimpah ruah, dan seluruh doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh doanya. Dan dia sendiri menceritakan bahwasanya seluruh doa dia ingin menjadi orang ahli ilmu, Allah berikan ilmu, titip dia menjadi khalifah, menjadi Amirul Mukminin, mendapatkan istri yang ini, semuanya didapatkan dengan doa-doanya. Cuman satu doa saya yang belum terkabul, itu ketika saya meminta surga kepada Allah Subhanahu wa taala, itu doa saya yang belum terkabul. Mudah-mudahan Allah mengabulkan, dan insyaallah Allah mengabulkan doa beliau Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz rahimallahu taala. Dan kita pun telah meninggalkan bulan Syawal. Bulan Syawal pun berlalu dan kita berada di bulan Zulqa'dah sekarang. Dan bulan Zulqa'dah adalah salah satu dari 4 bulan haram. Ini sering kita singgung. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 36, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatasy syuhuri indallah isna asyara syahra fi kitabillah." Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala 12 bulan. Dan itu adalah ketetapan Allah, yauma khalaqas samawati wal ardh. Sejak diciptakannya langit dan bumi, minha arba'atun hurum, dan di antaranya ada 4 bulan suci. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir membawakan riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya 4 bulan itu Zulqa'dah, 3 bulan berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Al-Muharram, dan satu terpisah yaitu bulan Rajab. Bulan haram, bulan yang Allah sucikan, dilipat gandakan pahala. Dan begitu juga dengan maksiat, dilipat gandakan juga bagi yang berbuat dosa maksiat, sama dengan orang-orang yang akan berangkat haji dan di daerah lain yang kloter pertama sudah berangkat, alhamdulillah, itu
di tanah haram keutamaannya banyak, pahalanya berlipat-lipat apabila beribadah di situ. Seperti sholat, satu kali sholat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali kita sholat di masjid manapun. Masjid Al-Badar, Masjid Abu Bakar As-Siddiq, atau Ittihad Dakwah, atau musola kita Nur Rasyid tadi. Itu 100.000 kali kita sholat di situ, satu kali sholat di Masjidil Haram. Keutamaannya. Namun kalau kita bermaksiat juga di tanah haram juga dilipat gandakannya. Ada keutamaan dan ada juga ancaman. Itulah bagaimana syariat Islam memang ada anjuran dan juga ada ancaman. Ada fadilah-fadilah, ada ancaman-ancaman, diancam dengan neraka, kalau fadilah-fadilah keutamaan akan dimasukkan ke dalam surga. Kalau kita baca bagaimana kitab Allah, metode Al-Qur'anul Karim dan metode Nabi SAW, ada anjuran, targhib wa tarhib, ada anjuran dan ada ancaman. Dan di malam yang berbahagia ini insyaallah kita lanjutkan pelajaran kita kembali. Jadi kajian kita adalah kajian kita membawakan matan hadis Arba'in An-Nawawiyah. Arba'in An-Nawawiyah, bagi yang mungkin baru bergabung nih, apa kajiannya? Kita membahas hadis-hadis Nabi SAW yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala, salah satu ulama di abad yang ke-7, yang bermazhab Syafi'i, dan kita mengetahui bahwa kita di Indonesia bermazhab Syafi'i. Kitab beliau rahimallahu ta'ala tentang mazhab Syafi'i yang besar adalah Syarah Al-Muhazzab. Itu berjilid-jilid menjelaskan tentang bagaimana fikihnya Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala. Dan kelebihan beliau di syarahnya, ketika Imam Syafi'i keliru diluruskannya. Kelebihan beliau misalnya, Imam Syafi'i membawakan dalil yang lemah di sini, seharusnya begini. Begitu kita mazhab. Dan kita tidak salah misalnya kita mengakui saya ini mazhab saya Syafi'i, tidak masalah. Tidak sebagaimana seorang menisbahkan begini dia bahwa dia tariqah ini, kita pun tidak masalah. Istilahnya dalam tanda kutip, karena Imam Syafi'i sendiri dalam lisannya, ketika lisannya mengucapkan iza sahal hadis fahuwa mazhabi. Apabila hadis itu sahih, maka itulah mazhabku. Seperti alhamdulillah kita belajar ini, apabila hadis itu sahih, kita ikut hadis Nabi SAW dan kita tinggalkan seluruh perkataan manusia apabila itu menyelisihi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah di malam yang berbahagia ini kita membahas hadis yang ke-35. 35 di dalam matan Arba'in An-Nawawiyah. Sebagaimana biasanya kita minta Ustaz Yayan untuk membacakan matanya. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Larangan saling menipu. Setiap kita bersaudara. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwanan al-muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yakdhibuhu wa la yahqiruhu at-taqwa ha huna wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat bihasbi imri'in min asy-syarri an yahqira akhahu al-muslim kullu muslim 'ala al-muslim haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling mendengki, saling menipu harga dalam jual beli, saling membenci, saling memboikot, dan janganlah sebagian dari kalian saling menjatuhkan harga pada transaksi sebagai yang lain. Jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Orang muslim itu saudara bagi orang muslim lainnya. Tidak boleh menzaliminya, tidak boleh menelantarkannya, tidak boleh mendustainya.
dan tidak boleh menghinakannya. Takwa itu di sini. Beliau menunjuk ke arah dadanya 3 kali. Cukuplah kebutuhan bagi seorang muslim yang menghina saudaranya semuslim. Cukuplah kebutuhan bagi seorang jika ia menghina saudaranya semuslim. Darah, harta, dan kehormatan setiap muslim atas muslim lainnya adalah haram. Hadis riwayat Muslim. Jazakumullah khair wa barakallahu fiik. Itulah hadis yang ke-35 yang insyaallah akan kita bahas di malam yang berbahagia ini. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang menukilkan ini adalah dalam kitab sahihnya Imam Muslim dalam kitab Al-Bir wa Shadaqah bab tahrimuz zan wan najassus. Itu disebutkan oleh peneliti pentakhrij yang terdapat di dalam Sahih Muslim. Jadi hadis ini sahih. Hadis ini sahih karena sepakat kaum muslimin apabila hadis itu terdapat dalam Sahih Muslim dan Sahih Bukhari, maka itu jelas kesahihannya. Walaupun di beberapa ulama seperti Imam Ad-Darqutni ada sedikit komentar-komentar beliau tentang kedua kitab sahih ini. Namun apapun yang terdapat kesalahan-kesalahan di dalam kitab sahih ini, maka itu wajar karena hanya kitabullah yang tidak ada cacat kesalahannya. Walaupun setelah kitabullah yang paling sahih di permukaan bumi untuk referensi kita dalam mengetahui ilmu agama ini, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan kitab sunan lainnya, maka itu wajar. Itu wajar karena itu adalah ditulis, dikumpulkan oleh manusia yang tidak ada cacat sama sekali, bahkan ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala membuat semisalnya, maka tidak sanggup bagaimana indahnya bahasa Al-Qur'anul Karim. Bahasa Al-Qur'anul Karim tidak ada yang bisa menandinginya. Bahkan Al-Qur'anul Karim itu adalah obat dari segala penyakit, bisa menjadi obat. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala ketika dia mengobati, dan itu disebutkan kalau tidak salah di At-Tibbun Nabawi, telah berobat kemana-mana tidak sembuh, akhirnya dengan Al-Qur'anul Karim. Dengan Al-Qur'anul Karim, dengan meruqyah, dan dia memasukkan jarinya ke dalam gelas dengan membaca ayat-ayat ruqyah, akhirnya diminum. Alhamdulillah Allah sembuhkan karena berkah dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti sebagian kaum muslimin, saudara-saudari kita yang mengambil ayat-ayat Al-Qur'an untuk menjadi jimat-jimat. Tidak ada tuntunan dalam agama. Tidak ada tuntunannya. Nabi tidak pernah mengajarkan ayat-ayat Al-Qur'an menjadi jimat-jimat, penangkal-penangkal, tidak ada. Tidak ada pernah ada riwayat satupun yang menjelaskan seperti itu. Hadis ini adalah hadis yang banyak sekali faedahnya. Ketika kita tadi sampai di rumah, alhamdulillah jam 2 lewat, kita lihat sebentar. Panjang syarahnya rupanya. Ini hadis yang betul-betul menggambarkan keindahan agama kita. Salah satu kalau kita berbicara dengan akhlak, itu akan menggambarkan keindahan agama kita yang tidak dimiliki oleh ajaran manapun. Yang tidak perhatikanlah bagaimana Nabi SAW di dalam hadis ini. Kita akan buka satu-satu. Qala Rasulullah SAW, la tahasadu. Jangan saling hasad. Jangan saling dengki. Dan larangan-larangan di riwayat yang lain, hasad. Bagaimana seseorang itu hasad? Itu seseorang yang hasad, maka dia akan membakar amalannya. Orang yang si hasad tadi. Sebagaimana api membakar kayu bakar. Dan banyak sekali ancaman bagaimana hasadnya iblis kepada Adam, bagaimana hasadnya Bani Israel terhadap Arab, terhadap Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka merubah
Taurat dan Injil tidak mau beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hasad ini di dalam agama kita boleh hanya dua, dengan istilah ghibthah. Ghibthah itu hanya boleh dua. Yang pertama yaitu terhadap orang yang siang malam mengajarkan Al-Qur'anul Karim. Orang yang berilmu atau seorang yang qurra, yang ahli Al-Qur'an, yang dia ajarkan siang dan malam. Itu boleh kita iri. Maksudnya dalam istilah ghibthah, bukan iri dengki yang dicela dalam agama kita. Yang kedua terhadap orang yang punya harta lalu dia infakkan siang dan malam. Itu boleh kita iri terhadap dua orang itu. Selain dari dua orang itu, maka agama kita menutup, mengunci habis. Itu adalah keburukan yang dilarang di dalam agama kita. Dan kita pun diminta berlindung karena betapa banyak orang yang sakit tidak berjumpa obatnya karena pandangan mata yang hasad. Itu menyebabkan penyakit ain. Dari pandangan ketika dia melihat kekaguman, seseorang melihat kekaguman apapun yang dilebihkan, baik itu berupa ilmu, anak, harta, segala macamnya, usaha, lalu dia kagum tetapi tidak memuji Allah Subhanahu wa taala, atau yang diunggah-unggah di media sosial. Anaknya yang lucu diunggahnya, hartanya, rumahnya, segala macamnya. Lalu timbul dalam hati seseorang hasad dengan pandangan matanya tersebut, maka itu dia namanya penyakit ain. Penyakit ain yang terkadang dia berobat secara medik kemana-mana itu tidak berjumpa dengan ahli medis, itu tidak berjumpa. Karena itu penyakit yang disebabkan oleh ada perantaraan, ada gangguan jin juga jadinya. Jadi kalau tidak dengan Al-Qur'an, maka ini ruqyah syar'i, maka tidak bisa disembuhkan tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu tentang hasad sedikit. Wala tanajashu. Ini tanajashu ini maknanya tidak boleh menzolimi dalam jual beli. Sebagian ulama menganggap itu adalah tidak boleh berlaku riba. Contohnya seseorang yang menaikkan harga, dia menaikkan harga tertentu tetapi maksudnya bukan untuk membelinya. Maksudnya untuk menguntungkan baik itu pedagang maupun yang orang yang membeli, bisa saja, tapi rata-rata itu pedagang. Contoh, ada seseorang yang menawar sesuatu, lalu tawarannya misalnya 150.000. Lalu datang kita, tidak bisa 200.000 nih. Kalau 200.000 biarlah saya ngambil. Padahal ini nanti ada juga larangannya, tidak boleh menawar barang yang sedang ditransaksi dengan orang. Seperti itu, dia maksudnya menaikkan agar yang menawar 150.000 ini melebihkan dari 200.000. Jadi praktik zaman dahulu ada yang seperti itu, yang menaikkan harga untuk keuntungan yang itu dia tidak sebenar-benarnya bertransaksi. Itu setipis itu, sehalus itu tidak boleh di dalam agama kita. Itu biasanya terjadi dalam kalau pegadaian itu lelang. Ini padahal dia tidak bermaksud untuk membelinya, cuman untuk menaikkan harganya agar yang melelang barang mendapatkan keuntungan dari penawaran yang pertama. Jadi itu tanajashu. Wala tabaghadu. Jangan saling membenci. Ya, membenci itu. Wala tabaghadu, menggibah ya. Membenci. Ghadab yang benci. Apa terjemahan tadi? Membenci juga. Jadi jangan saling membenci. Ini yang 1, 2, 3, 4. Lalu yang kelima, wala tadabaru. Jangan saling membelakangi. Jangan saling memboikot. Ada hadis yang diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim
Dan alhamdulillah hadis ini telah kita pelajari di dalam Kitabul Jami'. Di dalam Kitabul Jami' yang disusun oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani di dalam kitabnya Bulughul Maram, bagian terakhir itu adalah Kitabul Jami'. Yang mana hadis itu diriwayatkan oleh Abu Ayyub, juga diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya, la yahilu li muslimin ay yahjura akhahu fawqa thalathati layalin. Jadi tidak boleh menghajar, memboikot saudara kita lebih dari 3 hari. Tidak bertegur sapa selama paling lama itu 3 hari. Lewat dari 3 hari haram. Lewat 3 hari haram. Dan kebiasaan kita kalau sudah saling membenci, ada sesuatu sengketa, tidak mau tegur sapa sampai putih tulang dikubur, katanya. Ini tidak ada ajarannya sama sekali di dalam agama kita. Ini harus dijauhi, karena di sini nanti bagaimana seseorang itu saudara sebagaimana mereka saudara secara agama, walaupun nasab mereka berbeda, tetapi Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwah. Dan di hadis ini disebutkan bahwa wa kunu ibadallah ikhwana. Jadi seseorang beriman itu bersaudara dan orang muslim itu bersaudara. Baik. Lalu lanjutan hadis tadi yang terdapat dalam Kitabul Jami', yaltaqiyani fa ya'ridu hadza wa ya'ridu hadza. Jadi kalau mereka berjumpa berdua, satu menoleh ke arah yang lain, satu menoleh yang lain. Itu saling buang muka. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa khairuhum alladhi yabda'u bis salam. Yang paling terbaik di antara keduanya yang pertama kali mengucapkan salam. Jadi kalau ada kita sesama apapun namanya, bertetangga, teman satu pekerjaan, jamaah satu masjid, satu musola, gara-gara kipas angin ini tidak mau kencang, ini harus kencang, dikecilkan atau AC, besok nggak teguran lagi subuhnya. Yang terbaik adalah misalnya kalau tidak tegur sapa selama 3 hari, maka yang terbaik di antara dua yang berselisih tadi, yang buang muka adalah yang pertama mengucapkan salam, kata Nabi SAW. Nah, kita tahu ilmunya, misalnya ada seseorang yang kita ada sengketa sedikit, kles sedikit, maka ucapkanlah salam. Assalamualaikum. Enggak mungkin dia tidak menjawab salam kita. Wajib hukumnya. Baik, kita kembali ke hadis yang ke-35. Wala yabi' ba'dukum ala bai'in ba'. Maka tidak boleh menawar atau berjual beli sebagian kamu di atas jual beli sebagian yang lainnya. Seperti menawar, di hadis yang lain disebutkan tidak boleh melamar seorang perempuan di atas lamaran saudaranya yang lain. Misalnya ada si fulanah yang dilamar oleh si A, lalu kita mengetahui ini belum jelas apakah lamarannya diterima atau ditolak. Kalau seandainya sudah tidak ada lagi, misalnya ditolak, cari saja yang lain yang lebih baik dari anak saya, kata ayahnya misalnya, itu berarti ditolak. Maka boleh masuk saudaranya yang lain. Perasaan sesama saudara kaum muslimin dijaga. Itu betapa banyak sekarang ini yang Abu Nazar istilahnya, yang dia menazar lebih dari berkali-kali. Akhirnya yang perempuan yang dinazar oleh saudaranya dinikahkan oleh dia tadi, rupanya nikah dengan temannya. Dengan siapa nikah? Oh, si fulana. Dulu begini-begini saya menazar, enggak mau saya. Ini bayang bagaimana lukanya perasaan saudara. Kalau seandainya dahulu pernah menazarnya ini udah selesai. Itu berarti tidak jodoh. Jangan diumbar pula di depannya. Saya dulu pernah menazar istrimu begini. Enggak usah. Enggak usah disebut kembali kejadian yang masa-masa lampau, dan itu biasanya akan melukai saudara kita.
Lalu di hadis ini disebutkan wa kunu ibadallah ikhwana, dan jadilah engkau hamba-hamba Allah, jadilah kamu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al-muslimu akhul muslim la yazlimuh. Seseorang orang muslim itu saudara muslim, maka la yazlimuh, jangan menzolimi. Ini tidak boleh menzolimi apapun bentuknya. Padahal semuanya ini adalah kezoliman. Yang di atas tadi kezoliman dijelaskan lagi di sini la yazlimu. Jadi dalam bentuk umum, Wala yakhzuluh, yaitu jangan mengabaikan, istilahnya tidak peduli, menelantarkan. Misalnya dia ada kesulitan ekonomi, lalu kita biarkan, itu tidak boleh. Harus dibantu. Minimal kita bertanya. Misalnya nampak kusam raut wajahnya yang tidak nampak. Biasanya orang bermasalah, nampak dalam wajahnya itu ada masalah, kayak orang berpikir. Kita tanya, minimal kita tanyakan, ada apa wahai saudaraku, ada apa fulan, apa. Harus kita tanyakan, minimal. Mudah-mudahan itu bisa menghilangkan apa yang gundah di dalam hatinya. Wala yahkiruh. Apa tadi? Wala yahkiruh, jangan menghina ya. Jangan menghina atau merendahkan saudaramu. Lalu Nabi SAW, at-taqwa hahuna. Nabi wa yushiru ila sadrihi salasata marrat. Nabi menunjuknya 3 kali ke arah. Takwa itu di sini. Nabi menunjuk ke arah dadanya. Maksudnya takwa itu di hati. Amalan hati adalah salah satunya, amalan yang paling besar adalah takwa. Dan kita tidak mengetahui siapa yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita singgung dalam surah Al-Hujurat. Ada sebuah riwayat bahwasanya Nabi SAW, sebagaimana Abu Hurairah juga, Rabbu Ash'atha madfu' bil abwab. Betapa banyak seseorang itu ketika diusir dari pintu rumah, dari pintu kita, diusir karena kita telah meremehkannya. Lau aqsama 'ala Allah la abrah. Tetapi ketika dia bersumpah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengabulkan sumpahnya atau mengabulkan doanya, permintaannya. Betapa banyak orang yang kusut masai, orang yang kita hinakan, kita pandang rendah, tetapi doanya, permintaannya diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Uwais Al-Qarni, ini contoh teladan bagaimana Uwais yang tidak dikenal oleh penduduk bumi, tetapi viral di penduduk langit. Kita pakai bahasa sekarang, terkenal di penduduk langit. Mengetahui penduduk langit dengan Uwais Al-Qarni. Biasa orang yang berasal dari pedalaman Yaman, dari suku Qaran, yang tidak berpikir orang yang melihatnya bahwa dia mempunyai kemuliaan, mempunyai doa yang mustajab. Kalaulah tidak ada Nabi mengabarkan tentang ada orang yang seperti ini, maka Umar pun tidak meminta doa kepadanya. Umar, Amirul Mukminin Umar bin Khattab, meminta doa kepada Uwais Al-Qarni. Karena Uwais memiliki, apabila dia mengangkat tangannya, maka Allah mengabulkan permintaannya. Dan terakhir ketika dia viral dalam riwayatnya itu, dia meminta agar istilahnya tidak ada jalan yang lain. Uwais apa ulama yang mempunyai, ada yang tahu kisahnya? Ada juga di kisah yang lain ulama yang memiliki doa. Kalau dia berdoa dari generasi terdahulu, akhirnya banyak yang minta doa kepadanya. Apa itu Uwais atau ulama yang ini kita tidak ingat. Yang penting kita mengetahui bahwasanya orang yang biasa-biasa saja, yang tidak mempunyai kedudukan mulia, akhirnya ketika itu orang banyak, dia takut terfitnah, takut tersohor juga, akhirnya meminta kepada Allah agar diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Permintaan Allah kabulkan, karena dia kalau berdoa Allah kabulkan. Minta dia karena dia tidak takut terfitnah, nanti orang ke dia semua. Kalau kita kan ingin kita kalau dapat orang bagaimana supaya merapat. Baik, itu sebagian yang bisa kita jelaskan dari orang yang tidak boleh kita hinakan.
bihasbi imri'in minasyarri ay yahqira akhahul muslim. Jadilah cukuplah seseorang itu dikatakan telah berbuat buruk kepada saudaranya apabila dia telah menghina, merendahkan saudaranya. Jadi jangan sampai kita merendahkan. Misalnya kita sudah lama belajar agama. Ada orang yang baru belajar agama yang belum nampak dari penampilannya, misalnya jenggotnya belum ada, celananya masih ngepel lantai, lalu kita meremehkannya. Jangan sampai kita seperti itu. Jangan sampai kita merendahkan satupun yang seandainya kita merasa lebih, pujilah Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatu baik itu dalam bentuk hidayah, petunjuk dari segi kehidupan dan segala macam itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ujian bagi kita. Ujian bagi kita apakah kita bisa menjadi yang bersyukur atau kita menjadi yang kufur. Semuanya ujian, baik itu orang yang berilmu, orang yang beramal saleh, dan orang-orang yang mempunyai harta. Demikian juga sebaliknya, orang-orang yang miskin, orang-orang yang ahli maksiat dan seterusnya. Kullul muslima 'alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduh. Jadi setiap muslim itu terhadap muslim yang lain haram darahnya, haram hartanya, haram kehormatannya. Dan ini pernah kita singgung di hadis yang belasan enggak salah, bahwasanya harta, kehormatan, darah seorang muslim itu terjaga, tidak boleh kita menzaliminya. Itu yang bisa kita jelaskan. Namun ini hadis-hadis ini kalau kita buka dalam surah Al-Hujurat itu sebagiannya terdapat. Dalam surah Al-Hujurat dimulai dari ayat yang ke-10. Dimulai dari ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13. Itu berkenaan dengan hadis yang kita bahas ini. Di ayat yang 10, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaikum. Maka perbaikilah persengketaan mereka, damaikanlah mereka. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Bertakwalah kepada Allah, mudah-mudahan kamu mendapat rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu di ayat selanjutnya, ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Jadi ini dijelaskan sesuai dengan yang tadi, tidak boleh merendahkan, meremehkan. Janganlah seseorang, wahai orang-orang beriman, janganlah suatu kaum merendahkan, meremehkan suatu kaum. Asa ayyakuna khairam minhum wala nisa'um min nisa'. Begitu juga seorang perempuan tidak boleh merendahkan perempuan yang lain. Bayangkan, suatu kaum secara umum. Padahal itu kalau kita perhatikan, suatu kaum jangan meremehkan kaum yang lain. Lalu dipertegas lagi, seorang perempuan jangan meremehkan perempuan yang lain. Ditegaskan, ditambahkan lagi perempuannya. Seolah-olah bahwa perempuan yang banyak melakukan meremehkan ini. Misalnya dengan tetangganya apa itu? Begitu-begitu aja kehidupannya. Dia melihat dari kasat mata. Dia tidak tahu seseorang itu lebih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki hati yang ingat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang dari segi kehidupan dunia mungkin dia punya motor yang rusak, yang sering ke bengkel, sering bocor ban atau segala macamnya. Seolah-olah pandang, jangankan yang mendengarkan, yang berbicara pun terkadang seperti itu. Melihat orang terkadang yang pertama kali, apalah orang nih bawa goni karung itu. Terkadang begitulah, waliyazubillah. Bagaimana kita memandang seseorang dari segi bentuk kasat matanya. Dan alangkah ruginya apabila dia telah dalam keadaan seperti itu tetapi tidak menjadi hamba yang beramal soleh. Setelah di dunia dia sengsara, di akhirat pun menderita. Waliyazubillah. Jadi asa yakuna khairan minhun. Begitu juga wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab.
Lalu jangan engkau mencela dirimu sendiri dan jangan memberi gelar-gelar yang buruk. Bi'sa ismu fusuqu ba'dal iman. Jadi seburuk-buruk nama orang yang fasik setelah beriman. Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Barang siapa yang tidak bertobat, sesungguhnya merekalah orang-orang yang berbuat zalim. Lalu dilanjutkan, ya ayyuhallazina amanu istanimu katsiran minaz zon. Jadi tidak boleh kita berbuat zon, menjauhkan zon, praduga, buruk sangka. Inna ba'da zonni itsm. Karena sebagian dari buruk sangka itu dosa. Dijelaskan dalam ayat ini bahwasanya sebagian buruk sangka itu dosa. Kasusnya apa? Ada seseorang yang datang kepada kita sudah bro, kok minjam pitihnya bentuk-bentuk. Padahal belum tentu dia minjam uang. Itu termasuk dari buruk sangka. Banyak macam-macam. Ini kita tidak menyebutkan contoh orang lain. Ini kita menyebutkan diri kita bagaimana masih jauhnya kita dengan ajaran Islam. Masih banyak yang harus kita pelajari, masih banyak yang harus kita merubah dari perangai-perangai kita. Dan sebagian kita kesehariannya di pasar. Bagaimana orang di pasar? Bagaimana? Sama. Orang di pasar mengetahui bagaimana pasar itu seburuk-buruk tempat, carut marut, ini berteriak dan segala macamnya. Pandangan mata susah ditundukkan. Waliyazubillah. Lalu selanjutnya wala tajassasu. Ini jangan saling mencari keburukan, wala yaghdab ba'dum ba'da, dan jangan berghibah sebagian kamu dengan sebagian. Ayhibbu ahadakum ya'kulu lahman akhi maitan fakarihtumu. Bayangkan, apakah kamu menyukai memakan bangkai saudaramu? Bangkai di sini. Kalau makan daging kurban, daging sapi, daging apapun, daging kambing, itu cepat kenyangnya. Tapi kalau makan bangkai saudara, itu enggak pernah kenyang. Bahkan lezat, leziz. Ditambah pula sama kawan bumbu-bumbu yang lainnya. Racikan yang waliyazubillah. Waliyazubillah. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Ini yang terakhir, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wal untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakanmu dari laki-laki dan perempuan dan menjadikanmu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku lita'arafu, untuk saling mengenal. Saling mengenal. Kita harus saling mengenal, apalagi sesama muslim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan lebih halus pengetahuannya. Dan kalau kita pergi safar, baik haji itu umrah, itu bagaimana kita ingin mengetahui. Assalamualaikum. Lalu kalau bisa bahasa Arab, min aina ans, atau kalau orang tuh dialeknya bukan seperti kita. Minen istilahnya dia digabung-gabungnya. Dari mana, aina daulak, mana dia, negaramu, atau baladuk, negerimu gitu. Itu kita saling mengenal lalu menceritakan daerah-daerah masing-masing. Kalau dahulu tuh orang Filipin katanya. Dia menganggap kita dari Filipina. Nah, Indonesia. Filipin abyad istilahnya kulitnya lebih putih. Nah, ini hitam, aswad. Jadi orang Filipina itu putih, kita mungkin karena mata yang sipit, tebakannya salah terus orang-orang dari negara-negara yang lain. Jadi ini pelajaran yang sangat banyak dari hadis ini, bagaimana indahnya ajaran Islam mengajarkan akhlak yang mulia. Dan mungkin tidak terlalu bisa kita menjelaskan sebagaimana syarah yang kita baca tadi, karena keadaan kita sebutkan tadi tidak terlalu banyak membaca. Yang kedua, mungkin sejak hari Jumat kegiatan, ruangan pakai AC dan segala macamnya, tidak biasa pakai AC berhari-hari, sehingga rasanya agak kurang nyaman. Tapi karena dihubungi oleh panitia, bagaimana kita kajian? Insyaallah kita kajian, dan alhamdulillah kita sudah mempelajari satu hadis dari Nabi SAW yang akan menambah pengetahuan kita dan merubah akhlak kita menjadi akhlak yang karimah, akhlak yang mulia.
banyak maaf jika ada salah kalimat, salah penyampaian, karena begitulah manusia, tidak ada satupun darinya kebenaran seluruhnya, pasti ada salahnya. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.